Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maju lagi ya, Zak ya? Situ lagi, coba mundur lagi. Nah, tak ajukan. Seret. Nah, saya tuh pengen lirik ibu-ibu sebelah sana itu loh. Insya Allah. Nah, biar kelihatan semua. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah wa ba'dah ma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat bisa ngaji. Alhamdulillah. Padahal di detik yang sama sekarang juga orang yang ada di Telogorjo, Karyadi, RSI, RSU, RST Hana yang untuk duduk saja sakit, sulit dan bayar ada atau banyak? Banyak. Lalu kita bisa duduk seperti ini kebetulan atau ini nikmat dari Allah? Nikmat. Bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita terus sehat dan yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Di antara yang hadir di sini ini saya ndak iseng, ini tenanan ya, tapi rada iseng. Ada ndak yang orangnya hadir tapi nafasnya tidak berjalan? Ndak ada ya. Ambekan semua ini ya. Padahal detik ini juga orang yang untuk bernafas saja di Telogorjo, Karyadi, RSI, RSU dan sebagainya, yang untuk bernafas saja sakit, sulit dan bayar ada atau banyak? Lalu kita bisa bernafas seperti ini nikmat atau nikmat banget? Bareng-bareng baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi yang paling keras. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya angger alhamdulillah seru, muga-muga nek duwe utang enggal-enggal lupa lunas. Afdhalud du'a alhamdulillahirabbil alamin. Kata Rasulullah, tertulis dalam kitab hadis namanya Lubabul Hadis yang nulis Imam Suyuti. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a, dan sebaik-baik doa alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau sudah tahu sebaik-baik doa alhamdulillahirabbil alamin, jangan pernah menginginkan apa-apa sebelum mensyukuri yang ada. Understand? Berarti doa punya uang dilalah 1 bulan itu 20 juta. Doanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Loh kok jadi 10 juta jadi doanya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Barang medun dadi 1 juta, dongane pripun? Alhamdulillahirabbil alamin. Medun dadi 20.000, doane pripun? Alhamdulillah. Lho niku penting itu. Kenapa? Karena kita itu terlampau banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, betul? Wa in ta'uddu ni'matallahi la suha. Kalau kau mau hitung nikmat Allah nggak bakal bisa. Terutama nikmat-nikmat maknawi, nikmat-nikmat hakiki. Apa itu? Raditu billahi rabba. Kita punya nikmat bahwa Tuhan kita ini Allah. Itu nikmat luar biasa. Jangan bisa kebayang kalau Tuhan kita ini bukan Allah. Allah itu kalau disebutkan dalam lafaz la ilaha illallah, artinya salah satu artinya la ilaha. Tidak ada Tuhan yang mampu menampung dosa-dosa hambanya, tapi tetap ngasih rezeki, tapi tetap ngasih nikmat, illallah, kecuali Allah. Bayangkan kalau yang jadi Tuhan itu koncone dhewe, dihianati sekali, 2 kali, sebulan dihianati, kira-kira masih ngasih sesuatu enggak? Enggak. Oleh karena itu kita sangat bersyukur Tuhan kita siapa? Allah, Maha Kaya, Maha Memberi, Maha Pengampun. Wis pokoknya yang kayak di Asmaul Husna, komplit.
termasuk as-sabbur, maha yang paling sabar. Dalam hal apa? Dalam hal menunggu hambanya, ya, hambanya untuk terus melakukan kebaikan, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Shallu ala Nabi Muhammad. Contohnya begini nih, kita ini ada di majelis ilmu. Kalau bahasa Rasulullah adalah mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, tandanya apa? Yufaqihu fiddin. Allah kasih rasa cinta itu di dalam hati kepada majelis ilmu. Allah kasih rasa cinta itu di dalam hati kepada ilmu. Allah kasih cinta itu di dalam hati orang tersebut, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada apapun yang bernuansa ilmu. Nah, sore ini kita ada di majelis ilmu, berarti Allah berkeinginan kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, sampai puncak terbaiknya adalah husnul. Amin Allahumma. Nah, khusus doa husnul khotimah niku jangan terlalu detail. Udah ngono saking semangat ya Allah berikan aku husnul khotimah bulan ini. Bulan ini Bunno Gusti Allah Maha tahu. Yang penting semoga kita husnul khotimah. Panjang umur ndak apa-apa, sehat juga ndak masalah. Sing penting rezeki lancar, husnul khotimah. Anak-anak solih, anek duwe utang tinggal napa? Lunas. Alhamdulillah. Pokoknya kita ini jadi orang Islam senang tok. Raditu billahi wa bil islami. Kita punya nikmat bernama Islam. Itu luar biasa senangnya. Kebayang enggak kalau orang enggak punya nikmat namanya Islam? Di barat itu ada orang nikah laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, bahkan nikah dengan kambing, nikah dengan boneka. Ya Allah. Jan, ini punya utak enggak? Loh kok kita alhamdulillah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian indah. Gitu. Suami, istri, habis itu punya anak, habis punya anak punya cucu, sedemikian rupa Allah ngatur. Sehari sholat berapa waktu? 5 waktu, ya Allah. Wis meh lali ketemu sholat lagi, wis meh lali ketemu sholat lagi. Dosa sholat lagi diampuni lagi, dosa sholat lagi diampuni lagi. Enak toh di sini. Apalagi ketemu ini wajah-wajah ibu solehah semuanya ini. Wajah-wajah 3 juz tiap hari loh ini. Juz apa saja? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wis po, seneng banget. Kita ini jadi orang Islam itu seneng banget. Secara penataan pakaian itu yang paling terhormat kita ini. Paling apa? Terhormat. Loh kok bisa paling terhormat? Kalau orang nggak pakai agama Islam kan enak, bisa menggunakan pakaian suka-suka, bahkan nggak pakai pakaian. Ada seorang syekh, ya, itu ditanya, kenapa toh seorang muslimah itu harus pakaian sing rapet itu? Ya jawabnya biar mulia, karena memang wanita itu mulia. Loh, kalau mulia itu kan harusnya bebas. Istilahnya apa? Hak asasi apa? Habis itu kemudian beliau ini sang syekh menjatuhkan, karena tidak ada apa-apa, mungkin di depan matanya, di depan mejanya itu cuman ada permen, permennya dijatuhkan. Habis itu kan terus itu orang yang tidak punya agama itu kan yo tetap ada saling tolong menolong, ngambil bareng-bareng ngambil. Habis itu beliau berkata, Pak, kalau permen ini tidak dibungkus, ini terjadi apa? Oh penyakit. Ah ya, mulai paham toh? Kalau permen ini tidak dibungkus, kau ngambil terus maukah kau makan? Oh ya tidak mau. Maka Islam menutup seorang muslimah itu biar sehat zahir batin, biar mulia dan berharga. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi senang enggak kita diatur oleh Islam? Senang banget, itu nikmat luar biasa. Terakhir, raditu billahi robba, lanjut.
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyau. Dan kita sangat bersyukur, sangat senang, bahagia, senang tok pokoknya alhamdulillah kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Biar kita tahu bahagianya jadi umatnya Nabi Muhammad itu harus tahu dikonversi dulu ke umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Ada satu kitab namanya Khosaisul Muhammadiyah. Di sana disebutkan bahwa syariat-syariat umat-umat sebelum kita ini masya Allah luar biasa. Salah satu contohnya di zaman Nabi Musa, di zaman Bani Israel itu kalau orang berdosa dan dosanya dosa besar, maka cara taubatnya adalah bunuh diri. Kan aneh. Bila dosanya itu adalah dosa yang nempel pada anggota badan, maka anggota badan yang bagian kena dosa itu dipotong. Repot. Kita ini cukup menggunakan baca apa tadi? Diampuni. Enak toh? Di zaman dahulu itu ada namanya al-isr. Isr itu adalah aturan yang berat. Salah satu aturan yang berat, kalau ada orang melakukan dosa, maka dituliskan di dalam hadis di situ itu maktubun fi dari babihi fulan fa'ala kada wa kada. Ana wong nglakoni dosa, maka pagi-pagi tahu-tahu di depan pintu rumah atau di pintu rumah itu tertulis pemilik rumah ini semalam melakukan dosa ini. Kira-kira syariat itu masih ada, kira-kira pintu rumah kita sudah kayak apa? Wah, yes, kayak koran ya. Untung kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadhil ummah, sedangkan umat ini qad faddalallahu bisitri, Allah kasih anugerah nikmat besar, namanya ditutupinya aib. Sampai hari ini kita masih nampak terhormat kan bukan karena mulia-mulia banget, hanya Allah saja yang sangat indah masih menutupi aib kita, betul? Kok umpamanya dibuka belak-belakan, isin enggak kita ini? Itu nikmat yang Allah berikan khusus di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mu'afat, pasti diampuni. Illal mujahirin, kecuali para mujahir. Jadi ngertos mujahir. Mujahir ini gue apa? Melem apa nila? Mujahir ini nama mujahir. Mujahir itu adalah orang yang dia sudah pernah melakukan dosa, terus dosanya diceritakan. Itu namanya mujahir. Dosa itu telah Allah ampuni karena lewat sekian waktu kita sudah sholat dan sebagainya. Lu kok dadak dicerita-ceritake? Maka itu namanya mujahir. Nyeritake dosa sendiri kepada orang lain saja tidak boleh, apalagi nyeritake dosanya orang. Allah mengkhususkan umat Nabi Muhammad SAW bisitri, dengan adanya ditutupinya dosa dan pelan-pelan diampuni. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka raditu itu artinya saya puas, saya bahagia. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin. Seneng tok pokoknya. Apalagi ini ibu-ibu masya Allah, ibu-ibu solihah semua, wajah-wajah ahli tahajud semua. Jam 2 bangun kamar mandi, habis itu sudah solihah, tawadhu lagi, masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Seneng ngaji, kadang-kadang ngaji niku nek mboten oleh senderan ki kirang mantep nggih. Karena senderan itu liar-liar karo bismika Allahumma. Jadi kita itu wong sing paling bejo, wong sing paling seneng itu kita. Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Jadi nyari kesenangan itu ya dengan ngaji saja, nggak usah dengan sing maksiat-maksiat.
Walaupun maksiat itu tetap kita di dalam fitrah ada kesenangan. Ada yang senangnya itu Masya Allah istiqomah ngerasani. Ada ndak orangnya? Jangan. Jadi karena biasanya cerita sing diceritani koncone dhewe nang ngarepe koncone, nek terus meneng ya rasanya gatel. Karo meriang-meriang piye. Itu kita ganti. Tadinya seneng ngrasani, sekarang jadi seneng ngaji. Alhamdulillah. Ada lagi ya Bu ya. Kita ini kan ini wajah-wajah orang rezeki lancar semua ya. Wajah-wajah tanpa masalah ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kadang-kadang seneng healing no mboten? Healing seneng mboten? Ternyata Islam itu memerintahkan itu. Islam itu memerintahkan. Fasiru fil ardi. Ya, jalan-jalanlah di permukaan bumi Allah ini. Monggo silakan. Dan saya termasuk sing seneng ngono ini. Nek kaya bangsane ziarah Wali Songo jelas sampun. Nah, sing terakhir-terakhir iki kula lagi seneng-senenge sing jenengane Tilik Fir'aun, Tilik Korun gitu. Teng pundi kinten-kinten niku. Mesir tilii barang. Kenapa? Karena itu perintah Allah melihat orang soleh dalam rangka mengambil kebaikan, melihat fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mujrimin, bekas-bekas orang-orang yang dulu pernah berbuat dosa, kita pun mengambil i'tibar, mengambil pelajaran. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Itu jadi piknik wae ning nanggon Islam itu ada dalilnya. Alhamdulillah. Mung tiling-iling. Nek tenggene surah nopo? Waqiah itu lho. Surah Waqiah. Cobi jenengan apal mboten surah Waqiah? Apal insyaallah. Ini wajah-wajah Al-Baqarah ngoten. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ini temanya apa tadi ya? Kok saya malah jadi saking syukuri loh ketemu jenengan ke jan alhamdulillah banget. Nah, alhamdulillah. Pokoknya dengan ngaji seperti ini disebutkan di dalam ya Allah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaji seperti ini tuh bahasane Kanjeng Nabi itu nyenengke banget. Man salaka tariqan yaltamisu fihil ilma sahalallahu tariqahu ilal jannah. Siapa orangnya dalam kondisi apapun, dia dalam kondisi suka duka kok masih mau ada keterlibatan dengan majelis ilmu, dia dalam kondisi perjalanannya lagi naik maupun lagi turun kok masih mau berhubungan dengan ilmu, maka perjalanan orang tadi sahalallahu tariqahu ilal perjalanan orang tadi sedang ke surga. Jadi engko nek dong pas jenengan tanglet ditangleti kalih garwane, nanti Bu kok wis macak seragam kok ngene, jenengan jawab perjalanan ke surga papi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lho niki tenanan kok jenengan kaya ora percaya ngono kok. Masya Allah, ya Allah, ya Rahmanirrahim. Gitu ya Bu ya. Saking senenge jenengane wong gelem ngaji tok lho wis matur suwun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diberikan istirahat, istiqomah, istiqomah. Masya Allah. Sebentar ini saya tak ngambil ayat di dalam Al-Quran. Ya Allah, ya Rahmanirrahim. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Temanya apa tadi? Segerakanlah hijrahmu. Segerakanlah hijrahmu. Sebelum datang waktu sempitmu. Oh Masya Allah. Alhamdulillah. Sebentar. Segerakanlah hijrahmu sebelum datang waktu sempitmu. Ya Allah. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Masya Allah.
sebelum datang jagalah yang 5 sebelum datang yang 5 niku apa saja Bapak Ibu rahimakumullah? Ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum yang 5. Sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Saya ngelihat ini masih muda semua kok. Gitu. 17-an ya paling sepon iki 22-an kan? Nggih, alhamdulillah. Semangat ini lho. Semangat ya Allah. Ini Masya Allah. Jadi begini Bu, kula niku kepingin kalih panjenengan itu mengutarakan 2 hal saja. Di dalam Islam itu ada orang jalur menuju Allah Subhanahu wa taala dengan jalur roja. Nanti kelompok dengan roja itu ada syukur, ada husnudzon. Pokoknya ngelihat Allah Subhanahu wa taala itu dari madhahirul jamal, sisi-sisi yang membuat diri kita banyak bersyukur. Itu betul. Jadi ada orang menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah karena repot nyukuri nikmat, repot muji Gusti Allah niku dadi wali. Ada juga orang yang jalurnya berbeda. Jalurnya adalah madhahirul jalal. Ngelihat Allah dari sisi-sisi betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, maha menentukan, maha memaksa dan sebagainya, sehingga orang itu benar, sah, baik, tak kalah baik dengan yang pertama, yakni orang-orang yang senantiasa ini orang itu rasanya niku ngati-hati mawon, rasanya wedi saja, ini pun baik. Jadi simpelnya orang sampai kepada Allah itu ada yang jalur tersenyum, ada yang jalur menangis, sama-sama baik. Nah, maka monggo nek jenengan termasuk yang tersenyum atau menangis? Sing pundi? Tersenyum. Nek sing tersenyum berarti mboten parang ngangkeluh nggih. Kadang-kadang kita kalau pas diuji ngangkeluh ki napa to bahasa Indonesia ini? Berkeluh kesah, mendresula. Mendresula. Nah, itu. Jadi ada orang yang memang jalurnya itu jalur di hadapan Allah Subhanahu wa taala banyak bersyukur. Itu betul. Ada orang jalur ke hadapan Allah Subhanahu wa taala banyak menangis. Itu pun betul. Lah terus yang benar yang mana? Ya monggo, itu beda-beda setiap orang. Ada orang dia itu kalau terlampau optimis akhirnya ngelonjak. Akhirnya napa? Dumeh santai saja, Gusti Allah kan Maha Pengampun. Terus akhirnya nglakoni dosa. Khawatir nanti pas nglakoni dosa, pas Israil lewat. Ayo. Maka nek dong pas lagi kita ini lagi rojaknya lagi tinggi ya, optimisnya lagi tinggi, itu butuh direm. Menggunakan apa? Menggunakan khauf. Khauf itu rasa khawatir. Ya Allah, ya Gusti Allah sih mau pengampun, tapi ora terus kemudian sembarangan nglakoni dosa. Ojo-ojo kok nek Israil apa? Lewat. Ya Allah, astagfirullahal nangis. Orang ini kemudian menangis. Ini pun tepat. Mung nek nangis terus, orang itu nanti ngedrop. Nggih. Ngedrop akhirnya wis lah. Aku kadung kakek dosa wis lah jarke lah wis aku ora usah tak ngaji, aku nek weruh kancaku malah isi. Nah ini ngedrop. Akhirnya munculkan suasana roja, harap, optimis. Jadi ada kadang kita sebagaimana gas, ada sebagaimana napa? Rem. Ngegas terus orang duwe rem napa? Nabrak. Ngerem terus ora tahu ngegas napa? Mandek. Nah, maka sing paling ideal ada kadang kita ini tersenyum tertawa, ada kadang kita ini menangis evaluasi. Nangis sing rodok keren. Apa itu nangis sing rodok keren? Nangis yang menjadi pembebas dari api neraka. Apa yang ditangisi? Dosa, Ibu. Adakah yang hadir di sini tidak punya dosa? Yang tidak punya dosa itu hanya
nabi, dan sekarang sudah tidak ada nabi. Lah kok ana wong ngaku nabi berarti nabi palsu, ditangkep polisi. Lah dilalah nang jero penjara ki ya ana malaikat Jibril palsu. Ya kan? Lho bener toh, ada toh yang ngaku malaikat Jibril, plus ada yang ngaku Tuhan palsu. Nang kono rembugan iki sapa? Aku nabi lho, aku ora tau ngangkat kowe kok. Malah geger. Wis toh. Alhasil kita ini adalah orang biasa yang layak untuk setiap hari membaca istighfar. Jadi kadang yo alhamdulillah, kadang yo istighfar. Sing paling ideal Ibu, Bapak rahimakumullah, nek siang kalau ketemu sama suami, ketemu sama anak, banyakin baca alhamdulillahnya. Jadi wajahnya wajah menyenangkan. Lah nanti malam banyakin baca napa? Istighfarnya, tiling-iling dosane. Itu. Dengan seperti ini pembagiannya ideal. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, pertama apa tadi? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung kita masih diberikan semangat muda, itu gunakan Ibu. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk ngaji, punya teman-teman untuk ngaji, pakai Ibu. Tapi aku nganu kok, nek ngaji iki kadang diomong sing ora-ora ngeten Ibu. Ndi-ndi urip teng donya niku ngaji dirasani, mboten ngaji ya dirasani. Podo-podo dirasani mending milih betul. Apalagi ngurus majelis taklim, ngurus masjid dan sebagainya. Itu biasa ada dua panitia. Panitia pelaksana dan panitia pemaido. Sing kathah panitia. Nah, betul. Maka ndak usah terlalu diambil pusing, apalagi sampai ketika jenengan ngurus misalkan TPQ atau majelis taklim. Pokoknya hidup itu harus ada ngurus Islamnya. Bukan Islam yang butuh kita saja yang butuh beramal. Understand? Cetra wela-wela. Mung biasa kalau sedang berjuang itu ada panitia pelaksana, ada panitia napa? Mboten napa-napa, mboten usah mutung. Nah, karena kadang-kadang nek dong tas paido sithik minal mutungin. Ampun wis biasa mawon, malah alhamdulillah. Kok matur nuwun men aku kok digatekke ngatasi aku perjuangane ora spiro-spiro. Kok ana sing cik ngomongke aku alhamdulillah, malah aku wis merem cik diomongke artis tenan aku kok alhamdulillah. Jadi digawe sing santai. Sehingga memaafkan orang itu jadi ringan. Mboten usah mbatekan, memaafkan orang itu jadi ringan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pokok masih diberikan umur muda, semangat muda, maksimalkan itu. Terus wasihhataka qabla saqomika. Dan sehatmu sebelum napa? Ya Allah. Oh masih sehat. Digunakan itu kesehatan ya Allah. Alhamdulillah kita ini masih diberikan kesehatan. Kalau sudah sakit tuh ya Allah, sakit terus sing aneh-aneh. Sakit tuh aja sing keren-keren lah, sakit kok keren-keren banget ono kanker usus buntu terus sing ora untung ngeten mawon. Utawa sing rada santai mawon apa ya? Pilek pun cukup lah. Alhamdulillah. Muga-muga nek memang ono jatah loro nggih wajar nggih. Tapi lorone ya bangsa-bangsa masuk angin sithik. Amin Allahumma. Niku wajar. Sebab nek blas ora tau loro malah bahaya lho. Ada orang ya, 11 ora tau loro. Apa wae keturutan. Jenengane Fir'aun. S2 lho. Saya pada saat masuk ke museum Fir'aun itu, salah satu keterangan dari guide-nya itu, Fir'aun itu atau Ramses itu, ini adalah orang yang selama hidupnya ndak pernah sakit. Nek gelut menangan, apa wae keturutan, apa wae dadi, ora duwe mungsuh sing kena dilawan, menangan. Sampai akhirnya ngaku sebagai orang. Maka wajar nek dong pas takon, pilek Bu. Pilek ben ora kaya Firaun. Ngono.
Alhamdulillahirabbil Lah terus wong sehat mawon pilek mawon ngaji napa melih? Sehat. Ngaji sing sregep. Alhamdulillah. Wong saya tetap pesan jenengan itu apapun statusnya adalah seorang istri. Nek dong pas ngaji jangan sampai lupa izin siapa? Suami. Terutama yang masih muda-muda itu harus izin suami. Kadang-kadang kula nek mboten tak cetake kados iki pripun Pak Ustaz wong kula mawon suami kula pun mboten enten izin ndak tekan kuburan ngono ki mboten. Nek sing tasih niku disuwuni izin. Ini kula ngaji di mana saja sama. Khusus ngaji ibu-ibu selalu saya tanyakan, pastikan setiap ibu-ibu yang ngaji sudah izin siapa? Kula tak tangleti, mbon izin apa dereng? Izine pas izin nang omah apa wis karo mlampah? Alhamdulillah. Apa lewat HP nek wis tekan kene? Ijine ngenteni iya Bu, tak izini apa kurang ngabari tok. Niku butuh dicethake. Estu niku. Karena ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ibu jenengan niku derajatnya tinggi banget. Unggul, wanita itu di dalam Islam sangat mulia. Diberi jalur surga oleh Allah Subhanahu wa taala gampang banget. Enggak minggat-minggo, mboten minggat-minggo. Esto les surgonan banget. Asli. Kalau ada orang mengatakan bahwa paling banyak di neraka adalah wanita, itu betul. Tapi Allah adil, paling mudah masuk surga juga wanita. Ngoten. Cetra? Paling mudah masuk surga juga siapa? Idza sholatil mar'atu khamsa, wis pokok salat 5 waktu. Niki mboten usah nambah-nambahi salat sing aneh-aneh. Salat 5 sebenarnya sebelum menjadi seorang istri salat 5 waktu wajib mboten? Wajib. Berarti perkara biasa wong perkara wajib. Setelah menjadi seorang istri ya tinggal nglakoni padha karo sing wingi. Washamat syahraha dan puasa. Ya. Puasa, lek puasane puasa Ramadan. Ini sebelum jadi seorang istri, puasa Ramadan wajib enggak? Ketika jadi seorang istri, orang terus kemudian kok nambahi semangat. Seperti kemarin aja biasa. Puasa. Lek sing puasa wajib. Terus kemudian wahfidhat farjaha, menjaga kehormatan. Menjaga apa? Wis dijogo sing tenanan, terutama ibu-ibu yang masih muda nyambut gawe teng pundi, masih kerja dan sebagainya. Hati-hati kiambak-kiambak. Niku teng sosmed teng napa? So enten cerita sing aneh. Dijogo sing tenanan. Saya tanya, sebelum menjadi seorang istri yang namanya wanita menjaga kehormatan wajib enggak? Wajib. Setelah menjadi istri cuman disuruh ngelanjutin aja. Kan hal biasa, kewajiban yang enggak ada tambahan apa-apa. Ini perkara bukan perkara menggak-menggo, ini perkara lurus-lurus saja. Cuman tambahannya hanya satu. Wa ata'at zaujaha. Dan dia taat sama siapa? Maka apa kata Rasulullah? Udkhulil jannata bi ayyi abwabi syi'ti. Masuklah surga melalui pintu mana saja yang kamu mau wahai wanita. Penake pol niki. Maka jalur surga ini paling gampang. Pemene ana jendelane liwat jendela ora apa-apa. Saking gampang. Lu kok milih dalan sing aneh-aneh? Ketika suami bilang, "Bu, anu ya Bu, ning omah gini aja." Udah jenengan ya golek dalan sing aneh-aneh, tambahan amal ini dan sebagainya. Boten sing aneh-aneh. Itu tok niku lho. Mlebu surgane gampang lewat segala pintu. Ini harus saya sampaikan, Ibu. Harus saya sampaikan. Walaupun saya diberikan 1000 tema di ngaji ibu-ibu dimanapun, ini tetap saya sampaikan. Kenapa? Karena jenengan digawe mulya karo Gusti Allah, peta surganya termudah, terlurus, terboten bulet-bulet. Kalau suami masih bulet, ada kewajiban Jumatan, kewajiban jihad, kewajiban silaturahim, cari nafkah, macam-macam bulet. Kewajiban meminta maaf dengan tetangga, saudara, macam-macam muakera karu-karuan.
Kalau istri, Masya Allah, 4 hal itu rampung surga nikah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Cuman kadang-kadang yang namanya orang itu janjane ngibadah niku sing leres niku ngibadah pakai aturan Gusti Allah atau pakai aturan sendiri. Lah itu aturan Gusti Allah. Kadang-kadang kok kita ini cok golek aturan maka boleh jenengan mau ngaji, mau hataman Quran seperti ini, mau kondangan, mau ini, mau itu dan sebagainya. Tapi pastikan sudah izin siapa? Soalnya sing ngomong, lah jane meh izin tapi bojoku ora kena nggo contoh. Ngono. Cak enten apa mboten sing kados niku? Enten apa mboten? Tiangnya hadir. Mboten hadir. Begini Bu, Masya Allah. Yang namanya ibadah itu jangan pakai hawa nafsu, pakai petunjuk. 4 perkara ini 4 perkara yang pokok. Jadi kalau harus ditemakan hijrah sebelum apa tadi? Sebelum masa sempitmu. Perkara 4 ini dibenahi. Pun asline ora kakean sing aneh-aneh malah dadi. Setunggal napa wau? Salat 5. Lajeng napa? Puasa Ramadan. Lajeng napa? Menjaga kehormatan. Nomor 4 apa? Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan taat kepada suami nek jenengan abot. Nah, yang namanya orang menikah itu setahun 2 tahun taat sama suami ringan. Begitu untuk 5 tahun kan wis ngerti eleke suami toh. Laras napa mboten? Suwi-suwi rada males, betul napa mboten? Ya Allah. Dadi apa? Maka begini. Ketika sudah tahu kekurangan suami, yang tadi saya sebutkan itu hadis Nabi, betul. Sekarang saya tanya, adakah orang yang tidak punya kekurangan? Ada atau tidak? Ada atau tidak orang yang tidak punya kekurangan? Ada atau tidak orang yang tidak punya aib? Ada atau tidak? Ternyata ada. Siapa itu? Rasulullah. Maka taatlah suami karena kecintaan kepada Rasulullah. Taatlah kepada suami bukan karena suami itu sendiri. Nek karena suami itu sendiri suwi-suwi ngerti eleke kan rotok males-malesan. Melayani saja jadi malas. Tapi kalau ini saya atas nama Rasulullah yang tidak pernah punya aib, maka apapun yang terjadi bisa aku manut suami karena cintaku kepada Rasulullah. Pun dan Rasulullah punya aib atau tidak? Cetra wela-wela atau lebih dhuwur meneh karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang waliyah. Waliyah itu adalah kekasih Allah dari golongan wanita. Kekasih Allah dari golongan wanita. Dia sangat taat kepada suami. Dia sangat berbakti kepada suami. Karena jelas bahasa Rasulullah. Jannatuki wa naruki fangduri. Ya. Surga dan nerakamu, lihatlah bagaimana engkau kepada suami. Tentu setelah 3 hal yang pertama ya. 3 hal yang pertama itu apa? Sholat, puasa, menjaga habis itu lihatlah bagaimana kau kepada suami. Ini Masya Allah. Dikit lagi ya, dikit lagi. Ini tuh waliyah itu kekasih Allah dari golongan wanita, sangat taat pada suami. Satu ketika suaminya itu iseng-iseng tanya begini, kamu itu Masya Allah wanita yang sangat solihah, wanita yang sangat baik. Tapi saya kok tergelitik hati saya pengen bertanya, sebenarnya engkau ini kepadaku itu cinta atau tidak? Itu satu ketika dia tanya seperti itu. Lah sang istri jawab, ini saya harus jawab yang apa adanya atau jawab yang engkau seneng mas? Sudah, jawab yang apa adanya. Kalau saya harus menjawab apa adanya mas,
saya itu tidak cinta sama panjenengan. Lah terus cinta saya sudah habis untuk Allah, untuk Rasulullah. Karena memang orang mukmin mukminah itu cinta pertama adalah Allah dan Rasulullah. Hadisnya kan jelas. Lalu kalau kau cinta Allah, kenapa kau mau taat kepadaku? Bahkan kau mau menikah denganku? Kata sang istri, ini dibilang ketenanan. Kata sang istri, nah Allah kekasihku itulah yang memerintahkan aku untuk menikah, yang memerintahkan aku untuk taat kepada suami. Maka taatku mas kepada engkau karena Allah. Understand? Cetra wela-wela. Kalau taat suami hanya karena suami, ngerti elek isui-sui males. Tapi nek lillahi ta'ala insyaallah paringi enteng. Amin Allahumma amin. Wa ghinaka qabla faqrika, dan masa engkau masih punya sebelum masa engkau tidak punya, masa kayamu sebelum masa miskinmu, itu terkait biasanya dengan masalah harta. Saya lihat di sini orang kaya semua. Wajah-wajah sedekah 100 juta kenteng lah. Alhamdulillah. Maka maksimalkan itu, maksimalkan. Wa faraghaka qabla syaghlika, dan masa longgarmu sebelum masa sibukmu. Mumpung masih diberi waktu longgar buat ngaji. Mumpung masih diberi waktu longgar buat ngurus majelis taklim, urusi. Lho kok ana sing maitu biasa, mboten usah diambil hati karena selalu akan ada panitia napa? Wa hayatika qabla mautika. Dan yang terpenting di antara 5 hal tadi, kesempatan hidup sebelum datang kesempatan apa? Ya Allah, kesempatan hidup sebelum datang kesempatan apa? Mati. Ya Allah, ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillah. Cara cah sekolah mulai gak sih? Ada? Atau tidak ada? Sudah selesai ya? Oh, cerita wila-wila ya. Loh niki penting. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Jadi ngaji itu bukan mendengarkan yang kita senengi, tapi ngaji itu mendengarkan apa yang membuat kita baik. Itu ya harus dipahami. Nek mendengarkan yang kita senengi, jenengane nonton dangdut. Hanya mendengarkan yang kita senengi. Yo memang nang ati kudu kok aku rasane Ustaz iki kok nyindir rasa meneh ngono ya mboten nonton kados niku. Artinya yang namanya ngaji itu ada sesuatu yang pas untuk kita, alhamdulillah kita syukur. Ada yang masih kurang pas, ya Allah semoga Allah mempermudah kita untuk memperbaiki masing-masing. Amin Allahumma. Bahkan saya sendiri pun sedang sama-sama bergerak untuk sama-sama menuju semakin baik. Bukti orang semakin baik itu adalah seneng ngaji. Seneng napa? Ngaji. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau ada orang berkata, "Kayak wong apik lho." Terus ditanya, "Lah seneng ngaji ndak? Seneng ilmu ndak?" Kayaknya sih ora tau gelem ngaji, ora tau gelem kajian. Maka baiknya hanya versi manusia atau versi makhluk. Padahal sing ngei keridhaan, yang ngasih ganjaran, yang ngasih surga siapa? Maka harus baik pula versi Allah. Orang baik versi Allah itu ditandai dengan apa? Ditandai dia semakin hari semakin nambah ilmu, nambah kebaikan, nambah perbaikan. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada pertanyaan? Kayaknya sudah selesai. Ini sudah jam 12 malam. Ya Allah ya Rahman. Ada? Tidak ada? Masya Allah. Tadi hataman Quran. Ya Allah, alhamdulillah, itu luar biasa itu hataman Quran, Masya Allah, sangat luar biasa itu. Man khatamal Quran thumma da'a amana ala du'aihi arba'atu alfi malaik
Siapa orang menghatamkan Al-Quran kemudian dia mau berdoa, maka 40.000 malaikat turut datang mengamini. Jadi khusus majelis ini tadi ngajinya bukan hanya manusia tok, tapi malah malaikat rahmat bu, betul malaikat Israel kuatir mau jenengan. Nah ini nanti saya izin ngerekam nanti tak share di YouTube-nya Pondok Doaku, namanya Doaku TV, pakai Q, Doaku TV. Ya barangkali jenengan dong pas lagi kepingin nanti refresh monggo silahkan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mari kita bersama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Tapi ada doa-doa sebentar sebelum doa kafaratul majelis. Kalau tadi doa khataman Quran sudah tadi. Sudah ya. Mari kita bareng-bareng berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah min ibadikal mustaqimin, jadi hamba-hamba Engkau yang istiqomah dalam setiap kebaikan ya Allah. Min ibadikal muttaqin, jadi hamba-hamba yang bertakwa ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah, wa ahlana, terutama keluarga kami, wa auladina ya Allah, putra-putri kami, wa dzurriyyatana ya Allah, putra-putri kami, keturunan-keturunan kami ya Allah, min ahli ilmi wal khair, min ahli ilmi wal khair, ahli ilmu, ahli kebaikan ya Allah, putra-putri kami, cucu-cucu kami ya Allah, ahli ilmi wa ahli khair wa ahli sa'adah ya Allah, wa ahli najah, menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat ya Allah ya Rahmanir Rahim. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, jadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Al-Hafiz yang sudah memberikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Ustaz senantiasa bermanfaat untuk kita semua sehingga iman dan takwa kepada Allah.